Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series berjudul After the Flood tahun 2025. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang banjir besar yang melanda sebuah kota fiksi di Inggris. Seorang polisi menemukan mayat di sebuah lift yang tenggelam air bah. Namun setelah diperiksa lebih jauh, ternyata mayat ini sudah meninggal 2 hari sebelum banjir terjadi. Kematian yang awalnya terlihat seperti kecelakaan berubah menjadi kemungkinan pembunuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat sebuah kota fiksi bernama Waterside yang sedang dilanda hujan besar. Polisi dikerahkan untuk mengevakuasi banjir yang melanda kota. 2 polisi dikerahkan untuk membantu mobil yang terjatuh ke sungai. Ada wanita dengan bayi yang terjebak. Padahal kelihatannya tidak dalam, tapi ya namanya juga fiksi, si ibu ini malah menjatuhkan bayinya hingga hanyut. Polisi tidak bisa mengejarnya hingga seorang pria muncul untuk menyelamatkan bayi. Pria ini berhasil menggapai bayi ini namun ia terjebak memasuki terowongan. Pria ini berhasil selamat dan memberikan bayi itu ke polisi sementara pria itu hanyut. Mimin gak ngerti sungainya ini harusnya dalam tapi ini mobil gak tenggelam. Tapi giliran dekat terowongan tiba-tiba jadi dalam banget. Kembali ke cerita. Poluan ini bernama Joe Marshall yang merupakan polisi yang sedang hamil. Joe membawa bayi yang baru diselamatkan pada ibunya. Waktu berlalu terlihat kalau banyak wilayah kota yang terdampak banjir. Hujan sering terjadi di Inggris, namun banjir tahun ini adalah yang terburuk. Joe beristirahat bersama rekan polisinya yang bernama Dipa. Mereka dipindahkan untuk membantu warga evakuasi. Joe meninggalkan Dipa untuk mengurus warga karena ada yang harus Joe periksa. Ia pergi ke lingkungan rumah yang tergenang banjir. Di sana ada atasan Joe yang bernama Sersan Mackey yang lebih dulu di sini. Mereka di sini untuk memeriksa apa ada warga yang terjebak. Hello, Joe. Joe memeriksa beberapa rumah dan di salah satu rumah ada pasangan orang tua yang menolak dievakuasi. Mereka sudah memasang pembatas banjir sehingga rumahnya aman dari air. Mereka tidak ingin dievakuasi karena tentunya di sana tidak nyaman. Joe tidak memaksa mereka dan hanya memastikan keselamatan mereka. Saat malam tiba, kebanyakan warga dievakuasi di sekolah yang tidak terkena banjir. Di sana ada perempuan bernama Sarah yang merupakan konsil atau dewan lokal. Dan ia juga merupakan istri Sersan Mackey. Di sana ada juga perempuan tua bernama Molly yang merupakan ibu Joe yang merupakan bendahara kota. Tak lama kemudian, Joe juga ke sana. Awful. Are you a counselor? I am, yes. Terlihat banyak komplain pada Sarah karena Sarah tidak mempersiapkan apa-apa tentang banjir ini. Tak lama kemudian, adik ipar Joe yang bernama Kelly menemuinya. Rumah Kelly terkena banjir dan akan tinggal sementara di rumah Joe. Joe tidak suka Kelly, namun ternyata suaminya sudah mengizinkan Kelly tinggal di rumahnya. Kemudian Mackey memanggil Joe. Joe sedang hamil 6 bulan sehingga Mackey ingin Joe pulang untuk beristirahat. Rumah Joe tidak terkena banjir. Yang menyambutnya adalah suami Kelly yang bernama Keith yang sudah menganggapnya seperti rumahnya sendiri. Terlihat kalau Joe tidak suka kebisingan di rumahnya dan hal ini membuatnya stres. Bahkan Keith seenaknya membuka botol wine yang Joe simpan untuk setelah ia melahirkan. Di WC ada anak Kelly sehingga bahkan Joe harus kencing di luar rumahnya sendiri. Waktu berlalu, suami Joe yang bernama Pat pulang dan ia adalah seorang detektif. Joe menjelaskan kalau ia tidak suka Kelly ada di sini. You know I can't say no to Kelly, don't you? Nobody can. Namun sebagai kakak tentu Pat tidak mungkin tidak membantunya. Di tempat lain, orang yang menyelamatkan bayi sebelumnya ternyata berhasil selamat dan pria ini bernama Lee. Keesokan harinya, Joe dan Dipa kembali berpatroli. Mereka mendengar suara mesin dari rumah orang tua yang tidak ingin dievakuasi sebelumnya. Joe memeriksa mereka dan saat didobrak, rumah mereka dipenuhi asap dari generator. Di atas, mereka menemukan orang tua sebelumnya yang sudah meninggal karena menghirup gas dari generator.
Selain itu, Joe juga diberitahu ada mayat lain yang ditemukan dan harus ia periksa. Joe pergi ke sebuah bangunan besar dengan parkiran di basement. Pria ini bernama Chris yang merupakan caretaker dari bangunan ini. Chris memberitahu mayat yang ia temukan ada di dalam lift. Ada beberapa mobil di sana dan salah satunya adalah mobil Toyota berwarna merah yang sudah terendam banjir. Step back! Clear! Move! Stay well back from the lift door. Sebelum Joe membuka lift, di saat yang sama tim detektif datang untuk memeriksa. Pintu lift dibuka yang menunjukkan mayat seorang pria. You recognize him? Never seen him before. Walau Chris caretaker bangunan ini, namun dia tidak pernah melihat pria ini. Yang datang adalah kepala detektif bernama Roy. Ia beranggapan korban meninggal karena tenggelam di dalam lift yang terendam banjir. Joe diperintah untuk mencari identitas korban, namun ia tidak bisa menemukan apapun. Hal ini membuat korban tidak bisa teridentifikasi. Joe kembali ke markas dan terlihat seperti kurang sehat. Deepa memberitahu Sersan Mackey dan Mackey meminta Joe untuk beristirahat atau ke rumah sakit untuk diperiksa. Joe ke rumah sakit sekalian memeriksa ibu dan bayinya yang Lee selamatkan sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan, Joe baik-baik saja. Joe kembali ke kantor. Deepa memberitahu kalau hasil pemeriksaan mayat yang ditemukan di lift meninggal 2 hari sebelum banjir terjadi. Mendengar ini, Joe menemui suaminya Pat yang seorang detektif. Joe akan naik jabatan menjadi trainee detektif mulai besok. Ia menjelaskan Chris si caretaker bangunan memberitahu ia menggunakan lift setiap hari dan tidak pernah melihat mayat. Artinya ada orang yang sengaja menaruh korban di lift agar terlihat seperti mati karena kecelakaan. Tapi ada kemungkinan kalau ini adalah pembunuhan. Mendengar ini, Pat tidak ingin Joe terlalu stres memikirkannya karena ia sedang hamil. Keesokan harinya, kini Joe sudah resmi menjadi detektif dan tidak perlu memakai seragam. Joe meminta data tentang korban lift yang kematiannya diidentifikasi sebagai pukulan di kepala. And we drew a blank of the National DNA database. No matches. DNA-nya sudah diperiksa namun tidak ditemukan data yang cocok. Joe bertanya bagaimana jika mengupload data DNA-nya ke website pencari DNA internasional. Namun usulan ini ditolak karena itu ilegal. Namun tiba-tiba Joe pingsan di tempat. Waktu berlalu, Joe tersadar di rumah sakit bersama Pat. Dokter memberitahu kalau Joe dan bayinya baik-baik saja. Sebelumnya, Joe berkata kalau kehamilannya baru 6 bulan. Namun dokter memberitahu usia kandungannya sebenarnya adalah 7 bulan. Joe mengaku kalau ia berbohong karena ia ingin training detektifnya dilakukan lebih cepat sebelum ia cuti melahirkan. Mendengar ini membuat Pat kecewa dan pergi dari ruangan. Beberapa hari kemudian, Joe kembali bekerja. Namun ternyata tanpa ia ketahui, Pat mengajukan Joe cuti melahirkan. Can I jump on your computer for a sec? My laptop's dead. Joe berkata laptopnya mati sehingga ia ingin meminjam komputer milik rekan detektifnya. Joe memanfaatkannya untuk membatalkan cuti melahirkannya. Di saat yang sama, ia juga memindahkan data hasil pemeriksaan forensik tentang mayat yang ditemukan di lift. Kemudian Joe pulang ke rumah ibunya. Di sana, ia memeriksa file tentang korban di lift. Joe menjelaskan korban di lift tidak memiliki ID sehingga sulit diidentifikasi. Selain itu, ada indikasi kalau ini adalah pembunuhan. Yang dimiliki hanyalah DNA namun tidak ditemukan data yang cocok. Joe ingin mengirimnya ke website pencocokan DNA namun itu ilegal. Molly berkata jika Joe melakukannya siapa yang bisa tahu, namun Joe masih menolaknya. Di malam hari, Pat pulang dan melihat Kelly dan keluarganya di ruang tengah. Ia memeriksa kamarnya namun Joe tidak ada di sana. Saat ini Joe masih di rumah ibunya. Ia terus memikirkan tentang perkataan ibunya dan memutuskan untuk mengirim data DNA korban ke internet. Keesokan harinya, banjir sudah mulai surut dan tentunya warga membersihkan rumah dan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Ada tulisan kalau banjir ini adalah salah dewan lokal. Yeah, the flooding is not the council's fault. We're doing everything we can. Tentu Sarah membantah kalau banjir ini adalah salahnya. Banjir ini bukan yang pertama kali, namun Sarah tidak menjadikan itu pelajaran untuk menjadi lebih baik. Itulah kenapa Molly akan mengajukan diri menjadi dewan lokal untuk menggantikan Sarah. Di saat yang sama, Joe menerima notifikasi kalau DNA korban di lift memiliki data yang cocok. Seorang perempuan bernama Tasha Eden tinggal di Prancis dan sepertinya adalah adik dari korban.
Di saat yang sama, ada nomor yang tidak dikenal menelepon Joe. Joe mengangkatnya dan yang menelponnya adalah Tasha Eden dari Prancis. Joe memberitahu kalau saudara Tasha ditemukan meninggal beberapa hari yang lalu. My brother died 5 years ago. Namun Tasha membantah karena satu-satunya saudaranya meninggal 5 tahun yang lalu. Tentu mendengar ini, Joe bingung dan di saat yang sama Pat menemuinya sehingga Joe menutup telepon. Pat menemuinya untuk meminta maaf karena sebelumnya ia meninggalkan Joe di rumah sakit. Joe juga meminta maaf karena berbohong tentang usia kandungannya. Kemudian Joe dan Pat ke lingkungan yang terkena banjir untuk membantu. Di saat yang sama, kepolisian sudah menyebarkan foto tentang mayat di lift untuk mencari siapa yang mengenalinya. Joe ingin melihatnya namun ponselnya mati sehingga ia akan pulang. Di saat yang sama, seorang pengusaha bernama Jack juga ada di sana. Jack dan Molly saling mengenal dan berbicara sejenak. Di tempat lain, Joe sudah sampai di rumah untuk mengecas HP-nya. Dari berita, ia melihat foto korban dari lift. Kemudian, Joe memeriksa sosial media atas nama Tasha Eden. Di sana ia menemukan video Tasha dan kakaknya yang mirip dengan korban di lift. Sepertinya Tasha memanglah tidak berbohong. Kemudian Joe kembali ke rumah ibunya karena ia sadar ia baru saja mengacau. Mengirim data DNA korban ke internet adalah ilegal dan bisa mengancam karirnya. Di malam hari, ternyata Tasha Eden sudah sampai di Waterside. Keesokan harinya, di sebuah hotel ia mencari informasi mengenai Joe Marshall. Di tempat lain, Joe ke kantor. Semua anggota polisi dikerahkan untuk membantu korban banjir. Training detektif Joe juga dihentikan hingga banjir benar-benar berhenti. Karena kondisi kehamilannya, Joe tidak diizinkan untuk bekerja di lapangan. Joe memanfaatkan ini untuk memeriksa korban di lift. Ia menyadari ada parkiran yang kosong padahal ia ingat sebelumnya ada mobil berwarna merah di sana. Di saat yang sama, Mackie memberitahu Joe kalau cucu dari orang tua yang ditemukan meninggal oleh Joe ingin berbicara dengannya. Kembali ke tempat yang terkena kebanjiran. But just for social media and all that sort of stuff, we just want to take a few shots of me handing it over. Jack si pengusaha menemui Molly untuk memberikan sumbangan. Kelly adik Pat juga ada di sana karena ternyata Kelly adalah sekretaris Jack. Jack memberikan sumbangan sebesar 5.000 pounds namun ia butuh dokumentasi. Ini adalah formalitas dan uangnya akan ditransfer. Di tempat lain, Joe ke tempat korban lift ditemukan. Chrissy caretaker menyambut Joe yang ingin melihat-lihat bangunan. Do you remember seeing anything suspicious? Or even just someone you didn't know? Joe bertanya sebelum banjir terjadi apa banyak orang yang mencurigakan di sini. Chris menjawab tak banyak orang ke sini dan salah satunya adalah Jack si pengusaha. Ternyata bangunan ini adalah milik Jack. Walau bangunan ini besar namun semua tempat ini kosong karena tidak dipakai. I've lost the key. Look, give me a number. And as soon as I find it, I'll ring. Dari 8 unit di sana, ada satu ruangan yang tidak bisa Chris buka. Sepertinya ia menghilangkan kuncinya sehingga ia akan memberitahu Joe jika ia sudah menemukannya. Selain itu, Joe juga bertanya berdasarkan ingatannya ia mengingat ada mobil berwarna merah di basement. Chris tidak mengingatnya ditambah tidak ada CCTV di sini. Mereka ke basement dan seharusnya ada mobil berwarna merah di parkiran yang kosong ini. Kemudian Joe dan Pat pulang. Pat menyarankan bagaimana jika mereka dipindah tugaskan. Bayi baru, awal yang baru di tempat lain. Namun Joe tidak ingin meninggalkan ibunya sehingga ia menolak. Okay. We have A yippee-dippee-doo. surprise for you. A treat. A pampering fest. Di saat yang sama, Kelly dan Kev muncul untuk memberi kejutan dan permintaan maaf pada Joe. Mereka membelikan kursi pijat elektrik untuk Joe. Where's my dad's old chair? Oh, we put that in the garden. Namun bukannya senang, Joe malah marah karena mereka membuang kursi peninggalan ayahnya. Di saat yang sama, ada yang datang dan orang itu adalah Tasha. Joe meminta mereka mengembalikan kursi ayahnya kemudian mengajak Tasha keluar. Joe menjelaskan kalau ia polisi dan suaminya detektif sehingga Pat tidak boleh tahu tentang tes DNA ilegal yang Joe lakukan. Mereka berbicara di dalam mobil. Tasha menunjukkan abu yang ia yakini milik saudaranya yang bernama Daniel Eden yang meninggal 5 tahun yang lalu. Mimin gak ngerti kenapa Tasha sangat kasar padahal Joe hanya ingin membantu. Joe menjelaskan kalau mayat Daniel ditemukan di dalam lift yang tenggelam terkena banjir. Namun setelah diperiksa, Daniel meninggal 2 hari sebelum banjir terjadi.
Daniel tidak memiliki ID dan tidak ada DNA yang cocok dengannya di database, sehingga Joe menggunakan website pencocokan DNA yang ilegal polisi lakukan. Joe menunjukkan foto Daniel dari e-feed-nya dan Tasha bisa langsung mengenali kalau ia memang kakaknya. Dengan cepat, Tasha ingin pergi ke kantor polisi. Tasha, why don't you come with me to my mum's and you can see an early case file I downloaded. Joe ingin Tasha ke rumah ibunya untuk memeriksa file Daniel yang juga Joe miliki di sana. Namun sekali lagi Mimin gak ngerti apa alasan Tasha sangat kasar pada Joe. Waktu berlalu, Tasha sudah sampai di kantor polisi. Ia melihat foto Daniel yang dipajang di mading. Tasha memberitahu ia tahu siapa Daniel. Tak lama kemudian Maki menemuinya. Tasha berkata kalau korban di lift adalah kakaknya. Tentu Maki tidak bisa langsung mempercayainya. Maki memanggil detektif lain. Tasha menunjukkan fotonya dan Daniel 7 tahun yang lalu 2 tahun sebelum kematiannya. Tasha juga menunjukkan Abu Daniel yang meninggal karena kecelakaan kendaraan di Filipina. Artinya Tasha tidak pernah melihat mayat Daniel 5 tahun yang lalu. How did you know to come? Who told you about this? Detektif bertanya kenapa Tasha tahu tentang kematian Daniel sekarang di sini. Tasha tahu ini dari Joe namun ia tidak bisa mengatakannya. Sementara itu Joe melihat Lee yang menyelamatkan bayi di awal series. Joe mencarinya karena selama ini ia pikir Lee tak berhasil selamat. Tentu melihat Lee selamat membuatnya sangat senang. Lee tidak ingin dianggap pahlawan karena tidak suka keramaian. Namun Joe ingin Lee setidaknya menemui ibu dari bayi yang ia selamatkan karena ia sangat mengkhawatirkannya. Mereka pergi ke rumah orang yang Lee selamatkan dan tentunya ia sangat merasa bersyukur. Di malam hari Joe pulang ke rumah ibunya dan melihat Tasha sudah ada di sana. Tasha menjelaskan ia tidak menyebutkan nama Joe ke polisi. But no, they wanted the DNA test first. Yeah, I mean, of course they do, because... Tasha ingin memeriksa mayat Daniel namun kepolisian melarangnya dan ingin tes DNA lebih dulu. Joe tidak terkejut karena memang seharusnya seperti itu. Kini Tasha ingin melihat berkas file Daniel. Tasha dan Daniel sangat dekat sehingga ia ingin tahu alasan kenapa Daniel memasukkan kematiannya. Joe menunjukkan foto mayat Daniel pada Tasha. Tasha bisa mengenali kalau ia memanglah Daniel kakaknya. Joe bertanya apa Daniel memiliki musuh namun Tasha membantahnya. Tak lama kemudian Pat akan datang sementara Pat dan Tasha tidak boleh bertemu sehingga Tasha pergi. Keesokan harinya Joe menemui anak muda bernama Finn yang merupakan cucu dari orang tua yang meninggal karena asap generator. Finn pikir ini kesalahan Joe karena membiarkan kakek neneknya tinggal, padahal mereka tidak qualified untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Kemudian Joe menemui Tasha di hotel. Tasha menunjukkan sosial media Daniel yang berhenti setelah 5 tahun yang lalu. Joe pikir mungkin Daniel memiliki identitas lain. Joe menelpon Diva memintanya mengirim list respon e-feed Daniel. Tak lama kemudian Diva mengirimnya. Tasha mengenali nama Alex sebagai identitas baru Daniel. Karena nama perusahaannya adalah Nanta. Nanta adalah nama yang diberikan Daniel pada Tasha. Memiliki petunjuk, Joe dan Tasha akan memeriksa alamat perusahaan Nanta. Alamatnya di sebuah pelabuhan yang dipenuhi banyak kargo. Ada sebuah bangunan yang disewa beberapa perusahaan termasuk Nanta. Di meja resepsionis mereka ingin bertemu dengan orang Nanta. Di saat yang sama Lee muncul yang ternyata Lee dan Tasha saling mengenal. Tentu Joe bingung dan bertanya kenapa mereka saling mengenal. Ternyata Lee adalah teman Daniel yang juga mengenal Tasha. Do you remember the last time you saw him? Lee tidak tahu kalau Daniel meninggal hingga Joe memberitahunya. Lee sudah lama tidak bertemu Daniel dan ia kesini untuk mencarinya. Joe bertanya kenapa Daniel memiliki identitas palsu atas nama Alex namun Lee tidak mengetahuinya. Maki menelpon Joe karena kepala detektif Roy ingin Joe bergabung di kasus Daniel. Di saat yang sama, Joe melihat Pat yang datang untuk memeriksa. Joe mengajak Tasha pergi, namun Tasha lebih memilih pergi dengan Lee. Tak lama kemudian, suami Joe Pat ke kantor Nanta, namun untungnya semua orang sudah pergi. Tasha Eden. She was with a man and another woman. A pregnant lady. Pat menemui resepsionis untuk bertanya apa ada kunjungan baru-baru ini ke kantor Nanta. Resepsionis menyebutkan nama Tasha Eden ditemani seorang pria dan perempuan hamil. Mendengar ini, Pat tahu kalau wanita hamil ini adalah Joe. Di saat yang sama, Joe menerima pesan suara dari Chris yang sudah bisa membuka ruangan yang tidak bisa dibuka sebelumnya. Waktu berlalu, Joe sudah sampai di kantor. And I need extra help, so you're temporarily assigned to the murder team until I see otherwise.
Roy memberitahu Joe karena kekurangan tenaga, Joe dimasukkan ke murder team untuk sementara. Tentu Joe sangat senang dengan berita ini, kemudian ikut bergabung dengan rapatnya. Roy membahas apa saja yang mereka ketahui tentang Daniel, namun tentunya hanya Joe yang tahu identitas aslinya ini. Roy adalah detektif yang hebat. Ia memiliki beberapa kemungkinan siapa korbannya. Dua di antaranya adalah Alex Whelan dan Daniel Eden yang merupakan orang yang sama. Joe pura-pura baru menemukan informasi. Ia menunjukkan Roy Instagram Tasha di mana ada Daniel di sana. Kini semua orang tahu kalau identitas asli korban adalah Daniel Eden. Joe juga memberitahu kecurigaannya pada mobil merah yang menghilang di basement. Ia pikir ada sesuatu di mobil itu karena hanya ada satu mobil itu yang menghilang. Joe meminta izin untuk kembali ke gedung untuk bertemu dengan Chris. Roy menyetujuinya, namun ia ingin orang lain yang memeriksanya karena Joe sedang hamil tua. Joe tidak mendengarnya. Ia ditemani Deepa ke gedung Jack untuk bertemu dengan Chris, namun Chris tidak ada dan juga tidak bisa dihubungi. Walau tanpa Chris, Joe dan Deepa ke dalam bangunan. Mereka memasuki ruangan yang ingin Chris tunjukkan, namun yang mereka temukan hanyalah sebuah ruangan kosong yang bersih. Walau tidak digunakan, namun ruangan lain berantakan, namun tidak dengan ruangan ini. Seolah ada yang sengaja membersihkannya. Kemudian mereka ke parkiran basement. Joe bertanya pada polisi yang bertugas menjaga TKP apa ada mobil merah yang keluar, namun ia tidak melihatnya. Joe melihat lift Daniel ditemukan. Joe bisa dengan mudah membuka atap lift. Joe pikir pelaku pembunuhan Daniel meninggalkan mayatnya di sini kemudian melarikan diri lewat atap. Di tempat lain, Lee membawa Tasha ke tempat ia tinggal. Di sana ada sebuah traktor, namun ini bukanlah perkebunan. Tasha meminta Lee berkata jujur padanya tentang Daniel. Namun Lee bersikeras kalau ia tidak tahu Daniel memalsukan kematiannya pada Tasha. What the fuck? Tak lama kemudian ada yang menggedor pintu. Lee memeriksanya sementara Tasha mengawasi. Yang datang adalah Jack si pengusaha dan sepertinya mereka sedang berdebat. Sementara itu, Pat sudah kembali ke kantor dan memberitahu Roy apa yang ia temukan di kantor Nanta. What the hell would Tasha Eden be doing at Alex Welland's office? According to her, she was looking for Daniel Eden, not Alex Welland. Roy bingung kenapa Tasha ke kantor Nanta karena yang ia cari adalah Daniel Eden bukan Alex Whelan. Sebagai informasi, Roy tidak tahu kalau Daniel dan Alex adalah orang yang sama. Namun tak lama kemudian, Roy diberitahu kalau hasil DNA menunjukkan kalau Tasha dan Daniel adalah saudara kandung. Di tempat lain, Molly bertemu dengan Finn, cucu dari orang tua yang meninggal. Dulunya, Molly adalah guru Finn. Finn pikir jika warga tidak melakukan sesuatu, banjir ini akan memburuk setiap tahunnya. Banjir ini memburuk setelah perumahan mewah di komplek atas dibangun. Perum ini adalah buatan Jack dan rencananya ia akan memperluas komplek perumahan ini. Finn pikir karena banyak tanah yang diganti dengan jalan membuat daya serap air memburuk. Sehingga wilayah yang lebih rendah seperti Waterside akan rawan banjir kiriman dari perumahan itu. Secara tidak langsung, Finn menyalahkan Jack sebagai alasan kenapa banjir memburuk setiap tahunnya. Kemudian, Molly dan Finn ke komplek perumahan elit buatan Jack yang berlokasi di dataran tinggi. Dari blueprint, seharusnya ada penanggung air di sini, namun yang ada adalah rumah. Jika penanggung air ini tidak ada, air hujan dari sini akan langsung ke bawah dan membuat banjir di daerah yang lebih rendah. Di saat yang sama, Molly melihat mobil Sarah. Molly mengikutinya dan ia melihat Sarah menemui Jack. Tak hanya itu, mereka berciuman yang artinya mereka berselingkuh karena Sarah adalah istri dari Sersan Mackey. Seorang pengusaha dan Dewan Konsil bermain api adalah pasangan yang sempurna untuk korupsi. Sementara itu, Joe pulang dan ada Kelly di rumahnya. Kelly bekerja untuk Jack sehingga Joe bertanya tentang Chris yang merupakan penjaga di bangunan milik Jack. Kelly memberitahu ternyata Chris menyewakan parkiran basement tanpa sepengetahuan Jack. Dan hari ini Jack memecat Chris dan karena itulah Chris tidak ada di gedung. Tak lama kemudian Pat juga pulang. Pat memberitahu ia ke kantor Nanta untuk memeriksa Alex Whelan. Pat tahu kalau Joe baru dari sana namun Joe menghindar. Joe ke kamar Kelly untuk memeriksa laptop Kelly. Dari laptopnya ia bisa menemukan di mana alamat Chris. Joe berencana ke rumah Chris namun di saat yang sama Tasha menelponnya. Tasha menangis dan sekarang ia sedang di hotel dan meminta Joe untuk menemuinya. Joe sampai di hotel Tasha, namun di saat yang sama ada detektif yang lebih dulu sampai dan membawa Tasha ke kantor polisi. Joe menunggu Tasha di hotel hingga malam dan di saat yang sama Lee juga ke sana.
Mereka berdua sama-sama menunggu Tasha. Yeah, she's got to identify Daniel's body. Now they believe he's a brother. Lee memberitahu Tasha ke kantor polisi untuk mengidentifikasi Daniel. Joe bertanya kenapa Lee berbohong tentang Daniel. Me and Daniel, we both have criminal records, all right? From when we were younger. Lee mengaku ia berbohong karena ia dan Daniel sama-sama memiliki catatan kriminal dari saat mereka muda. Lee menjelaskan Daniel membuat identitas palsu yaitu Alex untuk membuat bisnis baru dengan nama yang bersih. Ternyata pemilik Nanta adalah Daniel dan Lee. Dan looked after all the money for Nanta, all that side of things. Namun masalahnya Daniel mencuri lebih dari 100.000 pounds milik perusahaan entah kemana. Lee mencari Daniel untuk mencari uang itu karena sebagian uang itu adalah miliknya. Joe pikir mungkin Lee membunuh Daniel karena masalah uang ini. Namun Lee menjawab tidak ada gunanya Daniel mati karena yang diinginkannya adalah uangnya. Tak lama kemudian Tasha ke hotel dengan keadaan shock. Tentu ia terkejut karena ia baru saja melihat mayat Daniel yang ia sayangi. Tak ingin mengganggu Tasha, Joe memutuskan ke rumah Chris. Rumahnya gelap dan tidak ada yang menjawab ketukan pintu. Saat mengintip dari jendela, Joe menemukan Chris yang bundir. Joe mencoba membantu namun ia sudah terlambat. Tentu Joe memanggil polisi dan tak lama kemudian Mackie dan polisi lain datang dan mengambil alih. Mackie tidak ingin Joe di sini dan memintanya pulang untuk beristirahat. Kemudian Joe pulang dan Pat sudah menunggunya. Joe memberitahu Pat kalau ia mengupload data DNA Daniel ke internet dan itulah kenapa Tasha bisa ada di sini. Joe tahu kalau yang ia lakukan ilegal namun yang ia lakukan hanyalah ingin membantu. Pat tidak suka dengan apa yang Joe lakukan. Selain karena sekarang ia sedang hamil, Joe juga bisa kehilangan pekerjaannya. Joe menemui Chris karena Chris adalah caretaker bangunan di mana Daniel ditemukan. Namun sekarang ia meninggal dan Joe tidak percaya Chris bundir karena sebelumnya ia mengajaknya bertemu. Joe menunjukkan pesan suara Chris padanya untuk bertemu. Whoa, no, Pat, what are you doing? You can't delete that. That's evidence. Namun mendengar ini, Pat memutuskan untuk menghapus pesan suara ini. Karena ini adalah bukti kalau Joe memulai investigasi sendiri tanpa izin. Pat tahu kalau Joe akan menjadi detektif yang hebat suatu saat nanti. Jadi ia tidak ingin Joe dipecat karena masalah ini. Di tempat lain, Tasha memilih tinggal di tempat Lee daripada di hotel. Tasha bertanya siapa orang yang berdebat dengan Lee namun ia tidak ingin membahasnya. Saat Tasha akan tidur, ia merasakan sesuatu di bantalnya. Kamar ini adalah kamar Daniel. Di bantalnya ia menemukan sebuah kotak. Isi kotak ini adalah sebuah kunci untuk sebuah storage. Di tempat lain, Mackie pulang dan Sarah sudah selesai mandi. Ternyata Mackie memang curiga kalau istrinya berselingkuh namun ia tidak memiliki bukti. Namun walau begitu, pernikahan mereka masih berlangsung. Keesokan harinya, Joe mengikuti rapat yang dipimpin Roy. Roy memberitahu kalau korban sudah dipastikan adalah Daniel Eden. Namun tak hanya itu, ternyata keluarga Daniel dipenuhi masalah. Daniel dan ayahnya pernah diinvestigasi karena kecurangan akunting di tahun 2005. Begitupun dengan Tasha yang memiliki catatan kriminal. Kemudian Joe ke tempat Kelly dan suaminya Keith. Mereka sedang menyelamatkan barang yang bisa mereka selamatkan. Kelly memberitahu kalau Jack memberinya rumah di komplek perumahan hingga banjir berhenti. Awalnya Joe pikir Jack memecat Chris karena menyewakan parkiran tanpa izin. Namun Kelly menjelaskan kalau Jack mengganti kunci ruangan kemudian memecat Chris. Jack juga sedang stres karena beberapa minggu yang lalu banyak alat konstruksinya yang dicuri. Di tempat lain, Molly menyiapkan warga desa atas kemungkinan banjir yang akan datang dalam beberapa hari. Tak lama kemudian, Finn menemuinya. Finn sudah mencari informasi dan menemukan kalau Dewan sudah meloloskan inspeksi perumahan Jack. Selain itu, Jack memiliki rencana untuk memperluas komplek perumahannya yang akan semakin memburuk banjir di daratan yang lebih rendah. Jack Radcliffe hasn't had a planning application rejected since Sarah Mackey became chair of planning 4 years ago. Selain itu, Jack tidak pernah memiliki proposal yang ditolak setelah Sarah menjadi Dewan Konsil. Untuk membuat komplek perumahan, developer harus membuat resapan air. Namun setelah proyek dikerjakan, resapan air ini menjadi opsional atau hanya sekedar rekomendasi. Sore ini, Jack dan Sarah akan mempercepat pengajuan pengembangan komplek perumahan milik Jack. Karena jika kedepannya ada peraturan baru, maka mereka tidak akan terdampak. Mereka tetap mengerjakan pembangunan walau tahu hal ini membuat wilayah di dataran rendah menjadi rawan banjir. Sementara itu, Tasha ke tempat konstruksi untuk menemui Jack.
Tasha tahu Daniel dan Lee bekerja sama dan sepertinya berhubungan dengan Jack. What's his name? To me, he's Daniel Eden. To you, Alex Welland. Tasha bertanya apa yang ia tahu tentang Daniel. Jack menggambarkan Daniel sebagai seorang pembohong. Who's William Kane? William Kane? Don't know, never heard of him. Jack bertanya siapa pria bernama William Kane, namun Tasha tidak tahu siapa itu. Ternyata Daniel dan William adalah pemilik dari tanah yang sedang dibangun jalan oleh Jack. Okay, this conversation's over. Mal? Did you kill my brother? Tasha bertanya apa Jack membunuh Daniel dan tentu Jack membantahnya. Jack menambahkan kematian Daniel telah membuatnya rugi banyak. Tasha kembali ke hotel namun sudah ada polisi yang menunggunya untuk dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Tasha ditanya Roy tentang kematian Daniel 5 tahun yang lalu. Setelah kematian itu, Tasha tidak pernah bertemu Daniel sehingga ia mempercayainya. Daniel flew to France 3.5 weeks ago. Roy memberitahu kalau Daniel ke Prancis 3 minggu yang lalu. Tasha ditunjukkan rekaman CCTV Daniel yang berada hanya 12 mil dari rumah Tasha 3 minggu yang lalu. Roy tidak mempercayai Tasha, namun Tasha berkata Daniel tidak pernah menemuinya. Tasha kebingungan sehingga ia pergi. Di saat yang sama, Joe melihatnya di luar. Tasha memberitahu kalau Daniel ke Prancis 3 minggu yang lalu tanpa memberitahunya. Tasha pergi dan di saat yang sama Pat menemuinya. Pat tidak ingin Joe berurusan dengan Tasha karena bisa mengancam karirnya. Bahkan sekarang karir Pat juga terancam karena ia melindungi Joe. Mereka bertengkar apalagi Joe berbohong tentang usia kandungannya. Do you even want this baby? Pat bertanya apa Joe masih ingin bersamanya. Joe tidak menjawabnya dan malah menangis. Pat pergi tanpa mendengar jawaban Joe. Di tempat lain, Tasha pergi ke storage room dikunci yang ia temukan di bantal. Dari sebuah kontainer, ia menemukan banyak barang namun sepertinya storage ini hanyalah gudang. Di sana, Tasha menemukan sertifikat tanah yang bertuliskan kepemilikan atas nama Alex alias Daniel dan William. Selain itu, Tasha juga berhasil menemukan alamat William. Namun yang mengejutkannya adalah ia menemukan banyak uang cash. Sepertinya ini adalah uang yang Daniel curi dari usahanya dengan Lee di Nanta. Di tempat lain, Joe menemui ibunya. Joe menjelaskan kalau ia terlalu ikut campur masalah ini, bahkan Pat juga ingin ia berhenti. Namun Joe yakin kalau ia sangat dekat untuk menyelesaikan kasus ini. Di saat yang sama, mereka melihat Mackie. Molly berkata ia kasihan pada Mackie karena istrinya Sarah berselingkuh dengan Jack. Tak lama kemudian, Finn datang. Finn menemukan kalau Jack menjual tanah yang akan dibangun jalan ke komplek perumahannya pada PT Nanta. Ia bingung kenapa Jack menjualnya karena tanah ini sangat penting. Yang lebih aneh adalah walau tanah ini dimiliki Daniel dan William Kane, namun Jack masih membangun jalan di atasnya. Berdasarkan peraturan, jika memiliki tanah di pinggir sungai, maka ia memiliki hak untuk membuang air ke sungai. Jika Jack melakukannya, hal ini akan membuat sungai overload dan memperparah banjir. Di saat yang sama, Tasha menelpon. Sebelumnya, Tasha mengirim sebuah alamat di mana Lee tinggal dengan beberapa kontainer di luar. Setelah telepon berakhir, Joe kembali ke tempat Molly dan Finn. Rencananya, Molly dan Finn akan mengacaukan rapat pengajuan pengembangan perumahan Jack. Namun Finn ada ujian dan Molly ingin Finn fokus di kuliahnya. Kemudian Joe ke tempat yang Tasha Finn sebelumnya. Ia bisa melihat beberapa kontainer di sana dan juga beberapa traktor. Saat dilihat, isi kontainer ini adalah alat konstruksi. Oi! Lee? Joe. Di saat yang sama, Lee memergoki Joe. Joe berbicara dengan Lee dan tahu Lee bekerja sama dengan Jack. Joe memberitahu ia sudah memberitahu polisi di mana ia berada. Jika ia tidak pulang besok, maka tempat ini akan digeledah polisi. Joe bertanya siapa yang membunuh Daniel, namun Lee menjawab ia tidak tahu. Lee menjelaskan kalau 14 bulan yang lalu karena butuh uang, Jack menjual tanah yang akan dibangun jalan pada Nanta. Dengan perjanjian saat sudah ada uang, Jack akan kembali membeli tanah itu 2 kali lipat. Itulah kenapa walau tanah ini masih atas nama Daniel dan William, namun Jack berani membangun jalan di atasnya. Namun 7 minggu yang lalu, Jack mulai kehabisan uang. He can't get any more credit and he can't let the investors know because then they'll pull out and that's that. Lee tidak ingin Jack menghentikan pembangunan perumahan karena artinya Jack tidak akan membeli kembali tanah yang ia beli. Itulah kenapa Jack, Lee, dan Daniel bekerja sama untuk mencuri alat konstruksi Jack. Jack bisa mendapatkan uang dari asuransi sementara alat konstruksi itu akan dijual ke luar negeri.
Dan alat itu ada di 3 kontainer yang seharusnya sudah dikirim jika Daniel masih hidup. Lee tidak tahu bagaimana caranya melakukan ekspor barang, namun ia berhasil mendapatkan slot untuk hari ini. Posisi Lee sangat buruk. Ia terjebak dengan alat curian Jack. Uang nan tadi bang habis dicairkan Daniel. Bahkan tanah yang dibeli dari Jack juga bukan atas namanya. You know William Kane? I don't know. How do you know him? I don't. Lee bertanya apa Joe tahu siapa William Kane, namun baik Joe dan Lee sama-sama tidak tahu siapa William Kane. Di tempat lain, rapat pengajuan pengembangan komplek perumahan Jack sudah dimulai. Yeah, never mind Uplands 2. Molly membantah kalau pembangunan perumahan pertama sudah berefek buruk apalagi jika dikembangkan. Ditambah, Molly memberitahu tentang hubungan panas antara Sarah dan Jack. Molly mengacau di rapat ini sehingga dipaksa pergi oleh petugas keamanan. Molly pulang dengan menggunakan sepeda. Tiba-tiba sebuah mobil menabraknya hingga terpental dan tak sadarkan diri. Di tempat lain, Lee mengantar Joe pulang. Lee memohon Joe melepaskannya untuk mengirim kontainer berisi alat curian Jack, namun Joe menolaknya. Di saat yang sama, Keith, suami Kelly, melihat Joe bersama Lee. Joe masuk ke rumah dan tentu tidak memberitahu tentangnya yang menemui Lee pada Pat. Kini Kelly dan Keith sudah tidak tinggal di sini. Di saat yang sama, Pat akan ke rumah baru Kelly untuk bantu bersih-bersih. Sementara Tasha menelepon Joe memberitahu ia menemukan alamat William Kane dan ingin Joe menemaninya ke sana. Di saat yang sama, Dipa juga menelepon memberitahu kalau ibunya mengalami kecelakaan dan saat ini sedang di rumah sakit. Di tempat lain, Pat ke tempat Keith bukan hanya untuk bantu-bantu. But on the way over, I saw Joe with Lee Ellison getting out of his car near your place. Don't be stupid. Keith memberitahu ia melihat Joe bersama Lee. Keith bekerja di pelabuhan yang sepertinya orang yang membantu Daniel melakukan ekspor. Sepertinya Pat dan Keith berhubungan dengan bisnis Daniel dan Lee. Sementara itu di rumah sakit, Joe mencari ibunya namun Molly malah jalan-jalan karena tidak ingin diam. Joe mengkhawatirkan Molly yang mengalami tabrak lari. Namun anehnya ia tidak mengingatnya. Ia pikir ia hanya terjatuh saat bersepeda. Keesokan harinya, Pat memeriksa lokasi Molly ditabrak. Sepedanya masih ada di sana. Pat melihat ada lecet seperti tabrakan yang sepertinya Molly memang ditabrak. Di tempat lain, Joe mengantar ibunya pulang walau seharusnya ia masih di rumah sakit. Sebenarnya Molly masih sakit namun ia tidak ingin tinggal di rumah sakit. Joe pergi membeli kopi dan di saat yang sama Jack menjenguk Molly. Walau Molly tidak suka Jack yang membangun komplek perumahan yang membuat banjir, namun mereka tetaplah teman. Jack berjanji jika ia akan membuat resapan air, namun Molly pikir seharusnya Jack sudah membangunnya. Tak lama kemudian Joe pulang dan menyadari ada Jack di sana. Tanpa sengaja ia mendengar kalau ternyata Molly dan Jack pernah berselingkuh bahkan saat Joe masih kecil. Mendengar ini perasaan Joe campur aduk. Joe membanting pintu agar Molly tahu kalau Joe mendengar pembicaraannya. Joe tak berkata apa-apa kemudian pergi dari rumahnya. Jack ingin mengantar Joe namun mobilnya sedang diservis sehingga ia ke sini menggunakan taksi. How much of what your mum and I said back there did you hear? Jack bertanya sejauh apa yang Joe dengar namun Joe tidak ingin membicarakannya. Saat di kantor, Joe memberitahu Pat kalau mobil Jack sedang diservis. Joe pikir orang yang menabrak ibunya mungkin adalah Jack. Di saat yang sama, Joe menerima telepon dari Tasha mengajaknya ke tempat William. Di tempat lain, Jack menerima informasi kalau pasir yang dibutuhkan Jack sudah ada namun suppliernya tidak menerima hutang. Hey, Jack. Kelly, my car. Yeah, they said you should have it back by this afternoon. Sell it. Jack membutuhkan pasir ini sehingga ia menelepon Kelly untuk menjual mobilnya walau mobil ini masih baru. Sementara itu, Joe dan Tasha pergi ke alamat William Kane tinggal. Hanya ada satu rumah di sini dan yang menyambutnya adalah seorang perempuan yang buta bernama Emma. Emma pikir yang datang adalah Daniel. And I'm Tasha. Tasha! Yeah? Nanta Tasha! Daniel's sister! Tasha menyebutkan namanya dan Emma langsung tahu kalau Tasha adalah adik Daniel dan sangat senang bertemu dengannya. Emma mengajak Tasha ke rumah dan ada seorang anak bernama Billy. Billy adalah anak Daniel dan Emma. Emma tidak tahu kalau Daniel sudah meninggal karena ia pikir Daniel sedang di Perancis. Joe memberitahu kalau Daniel sudah meninggal. Emma bertanya apakah Lee yang membunuh Daniel. Ternyata Emma tahu kalau Daniel mengosongkan saldo bank Nanta.
Daniel berencana menggunakan uang itu untuk menghilang dan memulai hidup baru dengan Emma dan Billy. Lee tidak tahu keberadaan Emma dan Billy. Ternyata 7 tahun yang lalu Tasha berencana pindah ke Inggris untuk hidup dengan Daniel. Daniel dan Lee memulai bisnis yang bersih dengan nama palsu. Namun Tasha ke Inggris bisa saja membocorkan segalanya. Sehingga Lee membayar seseorang untuk memalsukan kematian Daniel. I knew Daniel wouldn't do that to me. Selama ini, Lee membantah ia tahu Daniel yang memalsukan kematiannya. Namun ternyata semua ini sebenarnya adalah ide Lee. Joe bertanya apa Emma tahu siapa William Kane. Billy's William Kane. Emma menjawab kalau William Kane adalah Billy, anak Emma dan Daniel. Di saat yang sama, Joe menerima telepon dari Deepa yang memberitahu ibunya menghilang. Dengan cepat, Joe pergi mencari ibunya. Joe menelepon Pat tentang perkembangan mobil Jack. Pat menemukan mobil Jack yang sedang diservis namun mobilnya tidak lecet. Selain itu, Joe memberitahu kalau William Kane adalah anak Daniel dan kekasihnya Emma. Joe memberitahu Pat di mana ia bisa menemukan Emma dan Billy. Kemudian Pat menemui Mackie untuk membicarakan sesuatu namun tidak ditunjukkan apa. Di tempat lain, Kelly sedang mencoba menjual mobil Jack karena ia butuh uang cepat. Namun di saat yang sama, ia melihat suaminya Keith ditangkap beberapa polisi. Kelly menelepon Joe memberitahu kalau Keith ditangkap. Kelly mencoba menelepon Pat namun ia tidak mengangkatnya. Kembali ke tempat Tasha bertanya apa Emma tahu Daniel ke Prancis beberapa minggu yang lalu. Emma menjawab Daniel ke Prancis untuk menemui Tasha. Namun Daniel tak cukup kuat untuk menemui Tasha sehingga kembali ke Inggris tanpa menemuinya. Rencananya adalah setelah Daniel, Emma, dan Billy memulai hidup baru, Daniel akan memberitahu Tasha. Emma pikir selama ini Daniel menghilang untuk mencarikan mereka rumah. Namun ternyata Daniel telah meninggal. Barang-barang Emma juga ada di kontainer dan siap dikirim. Tasha mengingat kontainer itu karena pernah ke sana. Tasha menunjukkan kalau ia membawa uang milik Daniel dari sana. Di saat yang sama, beberapa mobil polisi muncul. Di tempat lain, Pat dan Joe ke tempat Kelly. Pat berusaha menenangkan Kelly dan di saat yang sama Tasha menelepon. Tasha pikir yang mengirim polisi ke sini adalah Joe karena hanya ia yang tahu alamat ini. Joe membantah dan ia sadar kalau yang membocorkan informasi ini adalah Pat. Di saat yang sama, Joe menemukan ternyata Pat memiliki ponsel lain. Isi ponsel ini hanya berisi pesan dari Lee dan Keith. Kemudian Pat pergi dengan buru-buru meninggalkan Joe di sini. Joe bertanya apa pekerjaan Keith. Kelly menjawab Keith bekerja di pelabuhan mengawasi kontainer yang masuk dan keluar. Di tempat lain, Tasha sudah di kantor polisi diinterogasi oleh Roy. Roy bertanya kenapa Tasha menyembunyikan informasi sebelumnya. Tasha kini menjelaskan semuanya karena ia pikir Lee pengkhianat. Tasha memberitahu Lee mencuri barang dan menjualnya ke luar negeri dan Tasha bisa menunjukkan tempatnya. Selain itu, Tasha berpikir kalau Lee adalah pembunuh Daniel. Kepolisian mengirim pasukan untuk mencari Lee. Lee menyadari ada polisi yang datang sehingga ia melarikan diri. Lee membawa shotgun dan berhasil melarikan diri dengan mobil. Deepa mengejarnya namun ia terlambat. Saat di sana, ia menemukan mobil merah yang selalu Joe bicarakan. Kini Deepa yakin kalau Lee berhubungan dengan kematian Daniel. Di tempat lain, setelah mencari Pat seharian, Joe akhirnya berhasil menemukannya. Pat bertanya sebanyak apa yang Joe tahu. Joe menjawab Lee memiliki barang Jack yang dicuri. Keith bertugas melakukan ekspor menggantikan tugas Daniel. Sementara Pat adalah penghubung mereka. Kini Joe mengerti kenapa Pat tidak ingin Joe menginvestigasi kematian Daniel atau menghapus pesan suara Chris. Namun yang Joe tidak mengerti adalah apa yang Pat coba lindungi. Joe bertanya apa Pat terlibat dalam kematian Daniel. Pat menjawab kalau ia di sana saat Daniel meninggal. I was there with Mackie. What? Pat menjelaskan kalau ia di sana bersama Mackie. Joe terkejut kenapa Mackie bisa ada di sana. Pat memberitahu kalau Mackie adalah polisi korup sejak lama. Mackie sering menerima suap untuk menyelesaikan masalah kecil. Pat tidak suka namun ia juga tidak bisa menolak sehingga ia terlibat semakin dalam. Rencananya adalah Lee mencuri barang Jack kemudian Daniel mengirimnya ke luar negeri. Masalahnya Daniel tidak bisa mengirimnya cukup cepat dan kini barang curian itu masih ada. Jack kehabisan uang sehingga keadaan memburuk. Sehingga Mackie memanggil semua orang untuk melakukan meeting. Dan kita akan mundur ke 48 jam sebelum banjir. Pat datang ke bangunan Jack bersama Mackie. Di sana juga ada Daniel, Lee, Jack, dan Sarah.
Jack sangat gelisah karena uang asuransinya belum cair dan ia butuh uang secepatnya. Rencana terbarunya adalah pemerintah membutuhkan pekerjaan pembersihan yang bisa Sarah berikan pada Nanta. Namun syaratnya, Nanta harus meminjamkan Jack uang 100.000 pounds dan Jack akan mengembalikannya dalam sebulan ditambah bunga. Good luck. I'm sorry, but we're not interested. Daniel menjadi defensif dan menolak tawaran ini karena ia telah mencairkan semua saldo bank Nanta. Namun Lee setuju dengan tawaran Jack. Jack meminta Lee menunjukkan saldo bank kalau ia memang memiliki 100.000 pounds. Here you go. It's the money. Don't turn anything. Okay, break this. Tidak ingin rencananya bocor, Daniel menahan Lee menunjukkan ponselnya. Daniel meminta Lee memberikan ponselnya dan kita bisa melihat kalau saldonya sudah 0. Keadaan memanas dan tanpa sengaja Daniel menyayat tangan Jack. Mackie ingin menenangkan suasana, namun Daniel malah membahas perselingkuhan Sarah dan Jack. Hal ini membuat Mackie marah kemudian memukul Daniel dengan balok kayu di kepala hingga mati. Jack ingin menelpon ambulan namun Mackie melarangnya. Jika kematian Daniel ketahuan, semua orang di sini bisa masuk penjara. Lee menyadari alasan Daniel menjadi agresif adalah karena ia sudah mencairkan uang perusahaan. Kini Joe tahu kalau pembunuh Daniel adalah Mackie. Pat menjelaskan kalau Sarah dan Mackie pernah mengasuh Lee selama setahun lebih dan sangat menyayanginya. Suatu hari, Mackie dan Pat memergoki Lee melakukan kejahatan. Karena rasa sayangnya pada Lee, Mackie melepaskan Lee dari hukuman. Joe bertanya berapa yang akan Pat dapatkan dari skema asuransi ini. Pat menjawab sekitar 200 hingga 400.000 pounds. Dan selama ini, ia sudah mengumpulkan 2,1 juta pounds. Pat tidak pernah menyentuh uang itu dan ia akan menggunakannya saat ia dan Joe memulai keluarga. Itulah kenapa sebelumnya Pat menawarkan Joe untuk meminta dipindah tugaskan agar bisa memulai dari awal. Tentu Joe kecewa, bahkan berkata ia harap ia tidak memiliki anak bersama Pat. Joe bertanya lagi siapa yang menaruh mayat Daniel di lift, namun Pat tidak tahu. Joe juga bertanya tentang kematian Chris, namun ia juga tidak mengetahuinya. Joe menghina Pat sebagai polisi yang korup. Pat menambahkan kalau polisi terkorup yang pernah ia temui justru adalah ayah Joe. Joe tidak mempercayainya kemudian meninggalkan Pat. Di saat yang sama, sirine penanda banjir sudah berbunyi yang artinya banjir akan datang. Mackie mengarahkan semua polisi untuk mengamankan warga. Ia diberitahu dari polisi korup lain kalau Lee melarikan diri dengan membawa shotgun. Mackie menelepon Lee. Lee marah karena Mackie tidak memperingatkannya, namun Mackie juga tidak tahu kalau tempat Lee akan digeledah. Mackie meminta Lee untuk tidak gegabah. Mackie memberitahu Daniel memiliki kekasih dan memberitahu alamatnya. Kemudian Lee pergi ke rumah Emma. Rumahnya tidak dikunci dan Lee tidak bisa menemukan siapapun. Lee melihat kehidupan Daniel yang tidak pernah ia ketahui. Di saat yang sama, Emma dan Billy pulang namun Lee memilih untuk melarikan diri. Kemudian ia menelepon Mackie untuk mengajaknya bertemu di tempat biasa mereka bertemu. Tak lama kemudian Lee dan Mackie bertemu. Lee mencari Joe karena ia pikir orang yang mengirim polisi ke tempat Lee adalah Joe, padahal itu Roy dengan bantuan info dari Tasha. Untungnya Mackie tidak tahu di mana Joe sekarang. Di tempat lain, Roy memerintah Pat untuk membebaskan Tasha. Pat menemui Tasha di ruang interogasi. Pat ingin Tasha menelepon Joe untuk memastikan ia baik-baik saja. She is why I'm here. No, that was me. I did that. Tasha pikir yang menjebaknya adalah Joe, namun Pat mengaku kalau ini adalah ulahnya. Masalahnya, Tasha tidak memegang ponselnya. Sementara itu, Amy, ibu yang bayinya diselamatkan, mengirim pesan pertolongan. Dengan cepat, Joe ke rumah Amy, namun yang ia temukan di sana adalah Lee yang sudah menunggunya. Lee sudah mengevakuasi Amy dan anaknya sehingga hanya ada Joe dan Lee sekarang di sini. Lee marah karena berpikir Joe mengkhianatinya dengan melaporkannya ke polisi. Sebaik-baiknya Joe sebagai polisi, namun ia tidak berkata apa-apa tentang Lee. Pat juga melindungi Lee dengan memberikan Tasha pada polisi. Kini Lee sadar yang memberitahu lokasinya adalah Tasha karena berpikir Lee yang membunuh Daniel. Lee tak marah lagi pada Joe sehingga ia akan pergi. Joe ingin menghentikannya dan mengikuti Lee memasuki mobil. Lee ingin Joe keluar, namun di saat yang sama polisi datang sehingga Lee melarikan diri secepatnya. Joe ingin Lee menyerahkan diri karena mungkin hukumannya bisa dikurangi, namun Lee tidak ingin melakukannya. Joe bertanya apa yang Lee tahu tentang kematian Chris. Lee tidak fokus berkendara sehingga mereka mengalami kecelakaan. Mobil mereka terbalik, namun baik Lee dan Joe masih hidup. Luka Lee lebih parah karena ia mencoba melindungi Joe. Lee mengaku kalau ialah yang membunuh Chris karena Chris terlalu baik dan ingin membantu polisi.
Lee awalnya hanya ingin menakutinya, namun Chris sedang mabuk dan berkata ia akan melaporkan semua orang. Setelah Lee membunuh Chris, ia menelepon Mackie karena tidak tahu harus berbuat apa. Mackie memiliki ide untuk membuat kematian Chris menjadi seperti bundir. Joe merasakan kontraksi sehingga Lee keluar untuk mencari bantuan. Kini Joe sendirian menahan rasa sakit melahirkan. Di tempat lain, Tasha menemui Pat karena sebelumnya Lee menelepon namun Tasha kehabisan baterai. Setelah dicas, mereka menelepon Lee lagi. Lee memberitahu kalau Joe akan melahirkan. Dengan cepat, Pat dan Tasha ke tempat kecelakaan. Saat sampai, Joe sudah melahirkan anaknya dengan selamat. Dan tak jauh dari sana ada Lee yang sudah meninggal. Joe dibawa ke rumah sakit dan keadaannya dan juga bayinya walau prematur baik-baik saja. Tak lama kemudian, Molly datang mengunjungi cucu pertamanya. Kemudian Joe dan Pat akan berbicara berdua. Mereka saling meminta maaf karena mereka saling menyayangi. Namun untuk sementara, Joe ingin ia dan anaknya tinggal di rumah Molly. Tak lama kemudian, Mackie datang memberi hadiah seolah tidak terjadi apa-apa. Pandangan Joe pada Mackie sudah berubah. Mackie memiliki rencana untuk mengarahkan kematian Daniel dan Chris adalah ulah Lee karena Lee sudah meninggal. Namun Joe tahu ini salah karena yang membunuh Daniel adalah Mackie. Dan Mackie lah yang membuat rekayasa seolah Chris bundir. Namun Mackie tidak takut karena ia juga memiliki bukti pelanggaran yang bisa menghancurkan karir Joe. Buktinya adalah Joe mengirim DNA Daniel ke internet. Selain itu, Pat dan Deepa juga membantu Joe sehingga karir mereka juga dalam bahaya. Semua ini Mackie lakukan agar Joe tidak membuka mulut. Dan dengan begitu, After the Flood season pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini awalnya berputar di misteri kematian Daniel. Namun semakin memasuki series, intinya berubah menjadi korupsi antara pemerintah, polisi, dan pihak swasta. Menurut Mimin, sisi misterinya tidak terpecahkan karena investigasi mendalam, melainkan karena kebetulan. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua, Mimin ganti dari Pes jadi karakter. Karakter utama di film ini adalah Joe. Tentunya sebagai polisi TV series, Joe harus sering melawan perintah. Mimin pikir kelakuan Joe ini terlalu liar, apalagi ia sedang hamil. Mimin juga gak ngerti kenapa di awal-awal Tasha marah-marah mulu padahal Joe jelas-jelas cuma ingin membantu. Sementara karakter Pat ini tanggung, ia tidak bisa menolak Mackie untuk ikut korup tapi juga terlihat menikmatinya. Mimin malah suka sama karakter Lee, walau ia penjahat tapi ia masih care pada Tasha atau Joe saat akan melahirkan. Lee juga tidak melakukan apapun pada Emma dan Billy walau ia bisa melakukannya. Jadi untuk karakter Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya tentu adalah siapa pembunuh Daniel dan Chris. Namun selain pembunuhan, ada twist yang lebih dalam mengenai korupsi yang tentu sebagai orang Indonesia kita lebih mengenalnya. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini bikin kesel soalnya Mackie berhasil menyelamatkan diri. Namun sudah dipastikan kalau After the Flood akan memiliki season kedua. Mimin pikir sebaiknya series ini dibuat mini series dan langsung tamat di season pertama. Karena cuma jadi batu pijakan, jadi untuk ending Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Walau temanya crime mystery seputar pembunuhan, tapi Mimin gak terlalu suka karena series ini lebih fokus pada politiknya. Tapi overall masih bisa dinikmati, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating After the Flood season pertama adalah 8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.